Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus similarity yang membahas tekanan dalam sabun gelembung untuk memenuhi tugas mekanika fluida. Dan selanjutnya, izinkan saya, Sofa Salsabila Rahmasari, selaku moderator dari kelompok 2 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama, Revayani Muti dengan NIM K1C023030. Yang kedua, Melanie Octavia dengan NIM K1C023051. Yang ketiga, Fadila Naila Hanifa dengan NIM K1C023060. Yang keempat, Veronica Salsabila dengan NIM K1C023087. Yang kelima, Sofa Salsabila dengan NIM K1C023105. Dan yang keenam, Cahya Khairunisa dengan NIM K1C023108. Baik, selanjutnya kami akan membacakan soal mengenai tekanan dalam gelembung sabun. Beberapa anak sedang bermain dengan gelembung sabun, dan kamu menjadi penasaran mengenai hubungan antara tekanan dalam gelembung sabun dan tekanan yang berada di luar gelembung sabun. Kamu menyimpulkan bahwa tekanan di dalam gelembung sabun harus lebih besar daripada tekanan yang berada di atmosfer, dan bahwa permukaan gelembung berada dalam tegangan mirip seperti kulit balon. Kamu juga tahu bahwa tegangan permukaan harus penting dalam permasalahan ini. Karena tidak mengetahui variabel lain, kamu memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan analisis dimensional. Tentukan hubungan antara perbedaan tekanan delta P sama dengan P dalam dikurangi P luar dengan jari-jari gelembung disebut dengan R, dan tegangan permukaan merupakan sigma dari lapisan sabun. Kenapa ada tekanan di dalam gelembung? Tekanan di dalam gelembung sabun muncul karena adanya tegangan permukaan pada lapisan tipis cairan sabun yang membentuk gelembung. Tegangan permukaan ini bekerja seperti selaput elastis yang menarik permukaan gelembung ke arah dalam dan cenderung membuat gelembung mengecil. Untuk menyeimbangkan gaya ini dan menjaga bentuk gelembung tetap stabil, udara di dalam gelembung harus memberikan tekanan ke arah luar yang lebih besar dari tekanan udara luar. Selisih tekanan ini yang disebut dengan delta P. Dan secara fisika diketahui bahwa delta P berbanding lurus dengan tegangan permukaan dan berbanding terbalik dengan jari-jari gelembung. Inilah alasan mengapa semakin kecil gelembung, semakin besar tekanan di dalamnya. Relevansi fisika, dimensi tekanan dan tegangan permukaan. Soal ini melibatkan 3 konsep penting. Yang pertama, tekanan. Perbedaan antara tekanan di dalam gelembung dan tekanan udara luar. Yang kedua, jari-jari gelembung. Ini mewakili ukuran dari gelembung yang mempengaruhi seberapa besar kurva permukaannya. Yang ketiga, tegangan permukaan. Ini adalah gaya yang membuat permukaan cairan berusaha mengecil seperti kulit karet yang menahan isi balon. Asumsi dari soal tersebut ada dua. Yang pertama, gelembung sabun bersifat netral dan mengapung di udara dan gravitasi tidak relevan. Yang kedua, tidak ada variabel atau konstanta lain yang penting dalam masalah ini. Analisis dari asumsi di atas adalah, bayangin kamu baru lihat anak-anak main gelembung sabun. Ketika mereka tiup gelembung itu, yang terbentuk adalah bola tipis mengembang di udara. Tetapi, kenapa gelembung bisa tetap bentuk bola dan enggak langsung meletus? Gelembung bisa tetap berbentuk bola dan tidak langsung meletus karena adanya tegangan permukaan dari cairan sabun. Tegangan permukaan ini bekerja seperti selaput elastis yang membungkus udara di dalam gelembung dan menahan bentuknya. Bentuk bola sendiri terjadi karena bola adalah bentuk dengan luas permukaan paling kecil untuk volume tertentu. Sehingga secara alami gelembung memilih bentuk ini agar stabil. Selama lapisan sabun masih cukup kuat dan tidak terlalu cepat menguap, gelembung bisa bertahan beberapa saat di udara sebelum akhirnya pecah karena lapisannya menipis dan terkena gangguan dari luar. Oke, selanjutnya penjelasan. Pada step pertama, kita menentukan variabel.
Kita menggunakan metode dimensional analisis untuk mencari hubungan antara tekanan di dalam gelembung sabun dengan variabel lainnya. Secara fisik, tekanan bergantung pada jari-jari gelembung atau R dan tegangan permukaan sabun atau sigma, sehingga dapat dituliskan delta P sama dengan F dalam kurung R sigma, dengan jumlah variabel N sama dengan 3. Kemudian, step yang kedua adalah substitusi dimensi. Yang pertama, kita menentukan dulu dimensi masing-masing variabelnya. Ada delta P sama dengan ML pangkat minus 1, T pangkat minus 2. Sedangkan R sama dengan L1 dan sigma sama dengan M kali T pangkat minus 2. Diasumsikan bentuk hubungan delta P sama dengan K kali R pangkat A kali sigma pangkat B. Kemudian kita substitusikan dimensi. Ya, dengan M kali L pangkat minus 1, T pangkat minus 2 sama dengan L pangkat A kali M T pangkat minus 2 pangkat B. Dan dihasilkan M pangkat B kali L pangkat A kali T pangkat 2 pangkat minus 2B. Kemudian kita samakan eksponennya. Pada masa banding 1 sama dengan B sama dengan 1. Kemudian ada panjang banding minus 1 sama dengan A sama dengan minus 1. Kemudian ada waktu banding dengan minus 2 sama dengan minus 2B. B-nya sama dengan 1. Cocok dan dihasilkan delta P sama dengan K kali sigma per R. Oke, selanjutnya step ketiga yaitu interpretasi makna fisik, di mana hasil ini menunjukkan bahwa tekanan delta P sebanding dengan tegangan permukaan sigma, dan tekanan delta P berbanding terbalik dengan jari-jari R. Secara fisik, semakin besar tegangan permukaan, semakin besar juga tekanannya. Semakin besar jari-jarinya, semakin kecil tekanannya. Selanjutnya, step keempat yaitu finalisasi, di mana dari step ke-1, 2, dan 3 kita peroleh ya persamaan akhirnya, yaitu delta P sama dengan K dikali sigma dibagi R untuk gelembung tipis atau dua permukaan. Terus konstanta K biasanya bernilai 4, sehingga menjadi delta P sama dengan 4 sigma dibagi R.